Bab 301, melihat sekeliling. Sang terus berjalan cukup lama, tapi dia hanya bisa melihat kedua dinding itu. Setidaknya, saat ini ia sudah mengetahui bahwa bangunan ini berbentuk lingkaran dan dibuat oleh tangan manusia. Dindingnya terlalu halus dan seragam. Sesuatu seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh binatang buas. Jika ini semacam novel fantasi, aku yakin ini adalah reruntuhan kuno yang akan mengajariku tentang rahasia para pejuang, pikir Sang. Lalu, dia menghela nafas. Sedihnya, Tuhan benar-benar mengatakan bahwa tidak ada lagi warisan prajurit yang tersisa di dunia sejak para penyihir menghancurkan mereka semua. Namun, bangunan ini masih harus memenuhi beberapa fungsi, kan? Setelah berjalan sekitar 20 menit lagi, penglihatan kegelapan Sang menemukan sesuatu. Dinding bagian dalam memiliki bukaan seukuran manusia. Sang berjalan sedikit lagi dan akhirnya tiba di depannya. Itu adalah pintu yang terbuka. Ya, pastinya dibuat oleh manusia, pikir Sang sambil melihat ke dalam ruangan. Ruangan itu besar tapi kebanyakan kosong. Sang menduga ruangan itu sama besarnya dengan keseluruhan ruangan, kecuali ruang antara dinding dalam dan luar. Dan hanya ada satu benda di tengah ruangan. Itu adalah sebuah portal. Bentuknya bulat, dan selaput warna perak menari-nari di antara lengkungannya. Yah, aku belum pernah melihat portal dalam kehidupan nyata, tapi seperti itulah yang kubayangkan. Sang melihat sekeliling ruangan dan tidak melihat apapun. Tidak ada pintu kedua, tidak ada tangga, tidak ada apa-apa. Itu hanya sebuah ruangan besar dengan portal. Sang berjalan mendekati portal dan melihatnya. Anehnya, Sang tidak merasakan elemental mana familiar yang keluar dari portal. Orang harus tahu bahwa cincin luar angkasa dibuat dengan afinitas yang berbeda. Sebuah portal secara logis juga harus dibuat dari afinitas yang serupa dan berbeda, tetapi portal ini tidak menunjukkan elemental mana. Yah, aku memang melihat penyihir dengan ketertarikan luar angkasa di persidangan, pikir Sang, mengingat gadis yang melarikan diri darinya. Dia masih tidak menikmati mengingat kembali momen itu. Aku belum pernah mendengar tentang afinitas luar angkasa di kerajaan Skythunder, tapi itu jelas ada. Jadi, tempat ini mungkin tidak diciptakan oleh kerajaan Skythunder. Saya melihat semua penyihir terkuat di kerajaan, dan tidak satupun dari mereka memiliki afinitas luar angkasa dari apa yang saya lihat. Sang melihat portal itu sebentar. Haruskah aku mencoba melewatinya? Maksudku, aku masuk dengan mempertimbangkan beberapa hadiah, pikir Sang sambil menggaruk dagunya. Mungkin ini suatu bentuk perbendaharaan lama. Sang tidak mempercayai optimismenya sendiri. Akhirnya, Sang mengangkat bahu dan pergi menuju portal. Sang memasukkan tangannya ke dalam portal, dan portal itu menghilang. Namun, Sang tidak kehilangan perasaan apapun di tangannya, dan setelah dia menariknya kembali, dia melihat bahwa tangan itu masih terpasang. Tentu saja, itu adalah portal. Dan kemudian, Sang melewatinya. Begitu sisa mata Sang melewati tabir perak, dia melihat lingkungan barunya. Sang melihat sekeliling sebentar, itu sama, dia pikir. Benar saja, itu adalah ruangan hitam besar dan kosong dengan hanya sebuah portal di dalamnya. Tapi kemudian, Sang menyadari sesuatu. Tidak ada mana kegelapan. Di tempat Sang baru saja berada, 1 ton mana kegelapan telah membanjiri tempat itu karena lubang yang dibuat Sang. Tapi tempat yang sama ini tidak memiliki mana kegelapan sama sekali. Faktanya, tidak ada mana sama sekali. Entah kenapa, Sang merasa gugup. Sepertinya keberadaannya memberitahunya bahwa ia membenci tempat ini dan ingin pergi, dan Sang dengan cepat memahami alasannya. Saya tidak perlu makan atau tidur, tapi itu karena kehadiran mana yang konstan. Tubuhku hanya menggunakan mana sebagai pengganti energi, dan di tempat tanpa mana, aku pada dasarnya akan kelaparan. Aku belum pernah mendengar tempat tanpa mana. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mati kelaparan atau kekurangan oksigen. Sang sama sekali tidak menyukai tempat ini, tapi dia tetap meninggalkan portal dan berjalan melewati pintu. Tentu saja, semuanya sama. Sama seperti tempat lainnya, tempat ini memiliki celah selebar 10 meter di antara kedua dindingnya. Sang terus berjalan sekitar 30 menit sampai dia menemukan pintu terbuka. Itu adalah hal yang sama. Dia telah berkeliling di sekitar semuanya, dan dia tidak melihat apapun yang penting. Sang menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia melihat ke portal. Apakah portal ini merupakan cara yang nyaman untuk berpindah dari satu gedung ke gedung berikutnya? Tapi untuk apa? Setelah berpikir sebentar, Sang mendongak. Perasaan itu semakin melemah, tapi dia masih bisa merasakan kekejian di suatu tempat di atasnya. Saya berada di dekat tengah ruangan, dan saya bisa merasakan kekejian mungkin beberapa kilometer di atas saya. Saya kira perasaan itu lebih lemah karena saya jauh darinya dibandingkan ketika saya berada di luar. Lagi pula, saya terjatuh sejauh 20 kilometer. Jadi, ada kekejian di gedung pertama dan 1 di gedung kedua. Kenapa ya? Langit-langitnya hanya setinggi sekitar 30 meter, masih menyisakan beberapa kilometer ruang yang belum ditemukan. Tidak ada jalan masuk yang jelas ke ruang di atasku. Sang menggaruk dagunya. Haruskah aku mencoba menembus langit-langit? Maksudku, aku sudah membuat lubang di gedung lainnya. Selain itu, bahkan jika kekejian berhasil membebaskan diri, tempat ini mungkin berada di luar zona Storm Eagle. Jadi, jika saya harus membebaskan kekejian untuk melihat apa yang terjadi, saya tidak boleh membebaskannya di wilayah Duke Warwine. Yah,
1 sen, 1 pon, pikir Sang. Dan kemudian, dia melompat. Hingga ketinggian 2 meter yang mengesankan. Para atlet di bumi akan terkesan, tapi ini bukan level Olimpiade. Saat Sang mendarat di tanah, kakinya bergetar akibat benturan yang keras. Sang menunduk dengan alis berkerut dan ekspresi tidak senang. Gravitasi lebih kuat dari yang diperkirakan di tempat ini. Lalu, dia melihat ke langit-langit lagi. Jika aku menggunakan beberapa ledakan api dan es, aku seharusnya bisa mencapai langit-langit. Namun, kejatuhan itu akan sedikit merugikanku. Maksudku, aku tidak keberatan melukai diriku sendiri, tapi tempat ini tidak memiliki mana. Jika saya terluka parah di sini, saya mungkin mati saja. Juga, ada cara yang lebih cerdas untuk melakukan hal ini. Sang mengeluarkan pedang. Bisakah kamu memeriksa apakah kamu bisa memecahkan langit-langit? Ya, kata pedang. Sang menarik pedangnya kembali dan melemparkannya ke langit-langit dengan seluruh kekuatannya. Ding! Pedang menghantam langit-langit dengan kekuatan yang cukup besar dan memantul. Ding! Dan kemudian terpental dari lantai. Lupakan saja. Terlalu keras, kata Sword sambil perlahan bergerak kembali ke arah Sang. Bahkan dengan entropi, Sang bertanya. Itulah yang kumaksud, kata Sword. Bahannya sangat keras dan stabil sehingga saya bahkan tidak bisa menarik sedikit pun darinya. Tanpa potongan kecil ini, saya tidak bisa mengubahnya menjadi tenaga. Jadi, itu tidak mungkin. Sang bertanya. Ya, itu tidak mungkin. Jadi, kita datang tanpa alasan. Sepertinya begitu. Sang hanya mengerutkan kening. Bab 302, segalanya menjadi tidak terkendali. Sang sangat tidak suka mendengarnya. Ada sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di kerajaan Sky Thunder di atasnya, dan dia tidak dapat mengaksesnya. Dia ingin tahu apa isinya dan mengapa dia bisa merasakan kekejian di sana. Namun, tidak ada cara untuk masuk. Sang mencoba beberapa hal lainnya, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, Sang berjalan melewati portal itu lagi dan menguji langit-langit di ruangan itu juga. Hal yang sama, terlalu keras. Mungkin aku harus memanjat. Mungkin ada titik yang tidak terlalu keras dan tebal. Sang keluar dari kamar dan melihat ke atas. Kemudian, dia melompat ke tembok pertama dan melompat ke tembok kedua. Namun, karena gravitasi, Sang bahkan tidak bisa mencapai dinding lain dalam lompatannya. Saya bahkan tidak bisa zigzag ke atas karena gravitasi yang kuat dan kesenjangan. Tidak kusangka jarak 10 meter akan sangat sulit bagiku untuk diatasi. Tentu, aku bisa menggunakan ledakan api dan esku, tapi pada akhirnya aku akan kehabisan tubuh untuk menggunakannya. Sepertinya kita harus melakukannya dengan lambat. Sang berjalan ke dinding pertama dan menaruh pedang di atasnya. Bisakah kamu mencarikan beberapa pegangan untukku? Sword tidak menjawab selama 2 detik penuh. Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sang menghela nafas. Saya tahu ini akan memakan waktu lama. Anda memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk membuat lubang. Tentu saja, Anda hanya perlu membuat beberapa potongan kecil agar bisa muat, tapi itu mungkin juga akan memakan waktu masing-masing beberapa menit. Dan kamu bahkan tidak bisa melompat, kata Sword. Kami terjatuh sekitar 20 km, dan saya memerlukan waktu lebih dari 10 menit per meter, dengan asumsi saya tidak kelelahan. Saat Sang memikirkan kata-kata Sword, dia menyadari bahwa prosesnya mungkin memakan waktu yang cukup lama. Sang menghitung-hitung di kepalanya dan sampai pada kesimpulan bahwa membuat tangga darurat ke lubang yang dia buat akan memakan waktu lebih dari 4 bulan. 4 bulan, pikir Sang sambil mengerutkan kening. Aku punya kesabaran, tapi aku tidak akan menunggu di sini selama 4 bulan. Lalu, Sang mendapat ide. Bagaimana kalau kamu membuat lubang biasa saja, dan kita melewati gua, kata Sang. Sang, jawab pedang. Mengapa kamu mengabaikan masalah yang sudah jelas? Kata-kata Sword mengejutkan Sang. Apa masalahnya? Saat kita menggali lubang ini, di mana kita akan berada? Gua? Jelas. Dan kemudian, Sang menyadari masalahnya. Tentu saja, mereka berada di dalam gua, tapi mereka berada di bagian terdalamnya. Ini berarti bahwa Sang akan mencapai rumah dari monster tahap jalan sejati dan bahkan mungkin monster dari alam kelima. Binatang dengan kekuatan seperti itu memiliki persepsi yang menakutkan, dan Sang yakin mereka akan segera menyadarinya. Dan kapan mereka melakukannya? Tentu saja, tanda kuda guntur mungkin akan menghalangi monster dari alam kelima untuk menyerang, tapi monster di tahap jalan sejati mungkin akan langsung menyerang Sang karena mereka mengira dia adalah seorang kekejian. Dan bahkan jika Sang berhasil memanjatnya, dia akan memasuki area yang dipenuhi monster panggung komandan puncak. Ya, ini disebut zona tenang, tapi itu bukan jaminan bahwa tidak akan ada binatang buas di sini. Biji entropi memiliki efek jera pada binatang, tapi tidak melukai mereka. Paling-paling, itu tidak nyaman atau sedikit menakutkan bagi binatang. Peta itu juga mengatakan bahwa jarang ada binatang buas di perosotan besar, tapi Sang telah bertemu dengan Craig Spider di sana. Jadi, maksudmu kita terjebak? Sang bertanya dengan alis berkerut. Tidak, jawab pedang. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak? Sang bertanya. Kita tidak bisa keluar tanpa mengalami kematian. Minta bantuan, kata Sword. Ekspresi Sang berubah tidak nyaman. Dia benar-benar tidak ingin memanggil dekan atau Duke Warwine. Tentu saja, dalam benak Sang, mereka akan melakukan hal yang sama seperti Sang jika mereka berada di posisinya, tetapi ternyata tidak.
Namun pada akhirnya, Sang harus menyerah. Dia terjebak, dan dia membutuhkan bantuan. Baik, kata Sang sambil mengeluarkan kristal komunikasi. Apa yang kamu inginkan? Terdengar suara dekan melalui communication crystal. Aku butuh bantuanmu, kata Sang. Dengan apa? Apakah kamu tahu tentang zona tenang di gua dan tentang tembok hitam itu? Sang bertanya. Kesunyian. Dekan tidak menjawab untuk beberapa saat. Kamu membuat lubang di dinding. Tanya dekan dengan suara serius. Ya, kata Sang. Keheningan kembali terjadi. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Saya juga akan melakukan hal yang sama, kata dekan. Sang hanya tersenyum tak berdaya. Apa yang telah terjadi? Sang memberitahu dekan semua yang telah terjadi sejak dia memasuki gua, dan dia juga memberitahu dekan segala hal tentang apa yang dia temukan di gedung aneh ini. Saat Sang menceritakan hal ini, dekan terkejut. Sang telah melakukan banyak hal mengejutkan di masa lalu, tetapi tidak ada yang benar-benar mengejutkan dekan. Sampai dia mendengar kemenangan Sang atas Wakil Komandan Wilbury. Masalah bangunan aneh itu tidak ada dalam pikiran dekan karena kekuatan Sang jauh lebih mengejutkan baginya. Dekan selalu percaya bahwa Sang sama kuat dan berbakatnya dengan dia. Tapi hari ini, dekan menerima peringatan buruk. Dekan mengenal Wakil Komandan Wilbury, dan dia juga tahu bahwa Wakil Komandan Wilbury adalah salah satu prajurit panggung komandan menengah yang paling kuat di seluruh dunia. Wakil Komandan Wilbury sama kuatnya dengan Soran ketika dia berada di Mid Commander Stage, dan Soran memiliki bakat luar biasa. Hanya masalah waktu sampai Soran mengambil alih Wakil Dekan Ranos. Wakil Dekan Ranos telah menyempurnakan gaya bertarung dan kekuatannya selama lebih dari 1 abad di Peak Commander Stage, sementara Soran totalnya baru berusia 70 tahun. Sang pada dasarnya telah melompati level melawan seseorang dengan kekuatan dan bakat Soran. Dan yang paling mengejutkan, Sang baru berusia 21 tahun. Ketika Soran mencapai kekuatan seperti itu, usianya hampir 50 tahun. Untuk sesaat, dekan tidak yakin bagaimana perasaannya. Pada tingkat tertentu, dia bangga pada Sang, tetapi di sisi lain, kekuatan Sang membuatnya merasa getir, iri, dan tidak mampu. Namun, dekan sudah dewasa, dan dia tidak akan membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Saya akan menghubungi Jeral, kata dekan. Ini wilayahnya, dan dia harus tahu apa yang terjadi. Baiklah, kata Sang. Tetap di tempatmu sekarang. Kita mungkin akan sampai paling lambat 1 jam lagi. Tetap di tempatku sekarang, ya. Sang berpikir dengan frustrasi. Sambungannya terputus, dan Sang menghela nafas. Akhirnya, Sang duduk, bersandar di salah satu dinding sambil menunggu. Penantiannya lama dan menjengkelkan, tapi Sang sudah terbiasa dengan hal-hal yang lebih buruk. Saat itulah Sang merasakan sinyal datang dari Space Ring miliknya, dan dia mengeluarkan Communication Crystal. Ya, Sang bertanya, di mana kamu menembus tembok? Itu suara Duke Angin Puyuh. Kupikir kalian mungkin sudah mencari asal-usul zona tenang. Jadi, aku pergi ke tempat yang paling mungkin kalian lakukan eksperimen. Aku menemukan celah kecil di dinding, jelas Sang. Duke Warwine tertawa kecil, cukup cerdas. Potongan itu ditinggalkan oleh salah satu raja sebelumnya. Itu adalah puncak dari mana yang bernilai miliaran dan miliaran emas. Kami akan sampai di sana dalam 5 menit. Dan sambungannya terputus lagi. Sang menunggu beberapa saat lagi. Namun 4 menit kemudian, sesuatu terjadi. Mata Sang yang tersisa tertuju ke atas saat dia merasakan sesuatu. Perasaan yang dirasakan Sang akibat kekejian menjadi lebih kuat, dan dia berpikir bahwa dia mungkin merasakannya bergerak. Dan kemudian, Sang merasakan sesuatu berubah. Rasanya seperti ada gelombang yang melayang di udara. Dan beberapa saat kemudian, Sang merasakan semua mana kegelapan menghilang bersama dengan semua jenis mana lainnya. Di saat yang sama, pakaian Sang mulai berubah menjadi debu. Domain entropi. Ini adalah hal yang sama yang terjadi ketika dia mengaktifkan domain entropinya. Namun, domain entropi miliknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan domain raksasa ini. Anehnya, Sang tidak merasa berada dalam bahaya. Namun, Sang masih mengaktifkan domain entropi miliknya sendiri. Bagaimanapun, domain entropi kekejian mengubah pakaian Sang menjadi debu, dan dia tidak ingin telanjang. Demi keamanan, Sang memasukkan segalanya kecuali pedang, pakaiannya, dan kristal komunikasi ke dalam dunia batinnya, termasuk cincin luar angkasa. Sang, apakah kamu masih hidup? Terdengar teriakan Duke Warwine dari Communication Crystal. Ya, aku baik-baik saja. Kurasa aku kebal terhadap kekuatan ini. Seharusnya aku menanyakan pertanyaan itu padamu, jawab Sang. Kami berhasil keluar dari jangkauannya tepat waktu, tetapi semua batu dan tanah di sekitar kami lenyap. Sang, apa yang kamu lakukan? Duke Warwine bertanya dengan gugup. Tidak ada apa-apa, Sang balas berteriak. Aku hanya duduk di sini. Aku benar-benar tidak melakukan apapun selain menunggu. Apakah kekejian pernah menggunakan kekuatan itu sebelumnya? Duke Angin Puyuh bertanya. Tidak, ini pertama kalinya, kata Sang. Beberapa detik keheningan berlalu. Kalau begitu, itu berarti mungkin kita yang melakukannya, kata Duke Warwine. Saya pikir itu tidak bereaksi terhadap Anda atau Wakil Komandan Wilbury karena kalian berdua terlalu lemah. Saat Duke Warwine sedang berbicara, Sang juga bisa mendengar suara batu runtuh yang berasal dari Communication Crystal. Kita harus menunggu sampai keadaan tenang.
Saya pikir kita mungkin perlu mengirim seseorang yang lebih lemah untuk menjemputmu, Sang, kata Duke Warwine. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu, kata Sang. Beberapa detik berlalu, dan domain entropi akhirnya lenyap. Sepertinya kekejian sudah tenang. Ia tidak mengejar, yang mungkin berarti ia tidak bisa. Pada saat itu, sebuah ide baru muncul di benak Sang. Lalu, apakah ini penjara? Dan pada saat itu, hampir semua kristal komunikasi Duke Warwine meledak secara bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Duke Warwine berteriak ke dalam kristal komunikasi untuk Komandan Surga Prajurit. Tuan, itu, BOOOOM. Suara itu terputus saat seluruh gua bergetar hebat. Di bawah, bahkan Sang merasakan sedikit gempa menjalar ke seluruh bangunan aneh itu. Apakah ini gempa bumi? Pikir Sang. BOOOOM. Kemudian, bangunan itu semakin berguncang. Tidak, itu berasal dari makhluk hidup. Sang menyadari dengan ngeri, tetapi kekuatan apa yang begitu kuat sehingga dapat mengguncang bangunan raksasa ini. Dan kemudian, Sang menyadari apa yang terjadi. BOOOOM. Gelombang getaran yang sangat besar menyebar ke seluruh bangunan, dan bahkan Sang merasa tidak enak badan karena getaran yang kuat tersebut. Retakan, cakar raksasa menembus bagian atas gedung besar itu. Kotoran, aku harus keluar dari sini. Sang segera berdiri dan berlari ke dalam kamar dan langsung menuju portal. Dan beberapa saat setelah dia pergi, paruh raksasa juga menembus gedung. Sang, Duke Warwine berteriak ke dalam communication crystal. Namun kemudian sambungannya terputus. Duke Warwine telah menggunakan kekuatan dan penerbangannya untuk keluar dari gua bersama Dekan, dan dia melihat dengan ngeri apa yang terjadi. Storm Eagle secara agresif menggali lubang di tanah dan menyerang bangunan hitam itu. Ia merasakan suatu kekejian, dan ia akan menghadapinya. Bab 303, Masalah. Jenderal, binatang pelindung di area 23 sedang menyerang tiang. Seorang pria muda berbaju besi emas berdiri di hadapan seorang wanita muda berambut pirang, mengenakan jubah ungu yang mencolok. Wanita itu mengerutkan keningnya karena kesal. Apakah lapisan luarnya telah ditembus? Ya, binatang pelindung tertentu ada di alam leluhur pertengahan. Pria itu melaporkan. Aku akan menghadapinya, katanya. Bersinar. Sesaat kemudian, baju zirah perak bercahaya dengan sayap perak muncul di tubuhnya. Bersinar, dan wanita itu menghilang melalui teleportasi. Sesaat kemudian, dia muncul di depan portal perak dan melihatnya sejenak. Portal itu tiba-tiba dinonaktifkan dan diaktifkan kembali, dan dia melangkah melewatinya. Tepat setelah melangkah melalui portal di tengah ruangan di bagian bawah pylon, dia memperluas akal sehatnya dan memperhatikan situasinya. BOOOM. Seekor burung hijau raksasa telah menghancurkan lapisan luar sepenuhnya, dan saat ini ia mencoba yang terbaik untuk menembus lapisan dalam. Kekejian di dalam pylon telah mengaktifkan domain uniknya, tetapi burung hijau raksasa itu tidak mempedulikannya. Domain itu terlalu lemah untuk melukainya. Bersinar, wanita itu menghilang dan muncul kembali di antara tiang dan burung hijau. Bang! Salah satu cakar burung itu mencoba menyerang dinding hitam, namun terhenti di udara. Rasanya seperti cakar itu menabrak dinding yang tak tergoyahkan dan tak terlihat. Pada saat itu, indera wanita itu membentang dalam jarak yang sangat jauh, dan seluruh kerajaan Sky Thunder muncul di benaknya. Dia memperhatikan secara khusus area tempat dia berada saat ini. Dia melihat ke Warriors Paradise, dan dia menganalisis semua binatang di Storm Eagle Zone. Semua ini membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Pekerjaannya cukup bagus, pikirnya. Ia hanya mengikuti nalurinya dan melakukan tugasnya. Membunuhnya akan sia-sia, dan penggantiannya mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih buruk. Tapi masih ada hukuman yang harus dijatuhkan. Wanita itu mengulurkan salah satu tangannya yang bersarung tangan ke arah burung itu dan melambaikannya ke samping. BOOOOM. Sebuah dinding tak kasat mata menghantam Storm Eagle dan melemparkannya ke kejauhan. Beberapa tulangnya patah, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Manusia di surga prajurit menyaksikan tontonan ini dengan penuh rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? BOOOOM. Storm Eagle mendarat lebih dari 20 km jauhnya di dalam ngarai dan berguling beberapa kali di tanah, menghancurkan sejumlah besar menara abadi. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah disaksikan manusia saat ini. Storm Eagle telah terlempar ke kejauhan karena sesuatu. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat makhluk seperti apa yang telah membuang Storm Eagle itu. Storm Eagle dengan cepat mencoba berdiri dengan panik, tetapi ia kesakitan. Pada saat itu, sebuah pesan yang dapat dipahami memasuki pikirannya. Ia melihat hal yang baru saja diserangnya, dan bersamaan dengan gambaran itu muncullah perasaan penolakan. Storm Eagle memahami bahwa ia tidak diperbolehkan menyerang benda hitam ini, dan ia menundukkan kepalanya untuk menyerah. Ia tahu bahwa apapun yang menghantamnya jauh melebihi kekuatannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan mati hari ini. Lagi pula, makhluk yang menyerangnya bisa saja membunuhnya sekarang. Wanita berambut perak itu memandang ke arah Storm Eagle di kejauhan dan mengangguk puas. Itu seharusnya menghentikannya melakukan hal itu lagi, pikir wanita itu. Dan sekarang, waktunya melihat apa yang dilakukan supervisor setempat. Mereka sebaiknya punya alasan bagus untuk membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali. Pikirannya meluas lebih jauh, melampaui kerajaan Sky Thunder. Akhirnya,
dia melihat sebuah kastil hitam besar di dalam gua yang dalam. Hanya ada satu orang di dalam kastil itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak, dan dia saat ini sedang duduk di tengah lingkaran sihir raksasa yang mengumpulkan mana dalam jumlah yang sangat banyak di sekelilingnya. Dia berani melakukan meditasi tertutup selama shiftnya. Wanita itu berpikir dengan marah. Biasanya, tugas orang-orang ini adalah mengabaikan segalanya. Mereka seharusnya mengawasi seluruh hewan pelindung di dalam area. Tugasnya adalah menangani hal-hal ini sebelum mencapai titik ini. Pada saat itu, lelaki tua itu membuka matanya lebar-lebar, dan teror muncul di wajahnya. Tidak, aku minta maaf. Aku tidak, bersinar. Pria itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali puluhan ribu kilometer jauhnya. Wajahnya memucat karena ketakutan karena dia tahu apa artinya ini. Layananmu tidak diperlukan lagi, lelaki tua itu mendengar dalam benaknya. Tinjauan kinerja Anda akan diserahkan kepada perekrutan. Tubuh lelaki tua itu gemetar ketakutan dan shock. Apakah aku masih bisa bergabung dengan Lightning Manor? Dia bertanya dengan optimisme terakhirnya. Itu adalah keputusan perekrutan, tapi saya tidak akan terlalu berharap, jawab wanita muda itu. Sebelum lelaki tua itu sempat memprotes, sambungannya terputus, dan dia ditinggalkan sendirian. Setelah itu, wanita tersebut kembali menuju pylon yang kini terlihat dari permukaan. Storm Eagle telah menggali lubang raksasa di tanah. Begitu dia tiba, domain kekejian diaktifkan kembali, dan mencoba membunuhnya. Wanita itu mengerutkan kening dan menjentikan jarinya ke pylon. Boom, tiang itu bergetar ketika ada sesuatu yang menghantam dindingnya. Domainnya lenyap. Setelah itu, dia melihat lapisan luar pylon yang hancur dengan cemberut. Burung itu benar-benar menghasilkan angka yang satu ini. Jari-jarinya melayang di udara beberapa kali, dan semua puing-puing mulai melayang di udara secara tiba-tiba. Hanya dalam beberapa detik, semua bagian kembali ke tempat asalnya dan menyatu. Hanya setengah menit kemudian, bangunan hitam raksasa itu telah diperbaiki seluruhnya, termasuk lubang yang dibuat oleh Sang. Kini, wanita itu berada di antara lapisan pertama dan kedua. WHOOSH. Dalam sekejap, semua mana antara lapisan pertama dan kedua diserap olehnya, meninggalkan segala sesuatu tanpa mana di dalam gedung. Dia melihat sekali lagi ke seluruh bangunan dan mengangguk puas. Bersinar, dia menghilang dari posisinya dan muncul kembali di depan portal di bagian bawah. Dia ingin melewatinya, tapi dia berhenti tiba-tiba. Siapa yang tahu seberapa besar supervisor sebelumnya membiarkan keadaan memburuk? Jelas sekali, ada sesuatu yang menembus lapisan luarnya. Hal ini terjadi dari waktu ke waktu, tetapi saya tetap harus memeriksanya, agar aman. Dia berbalik ke portal dan menggunakan sihirnya untuk mengubahnya. Sedetik kemudian, dia melangkah masuk. Saat dia tiba di pylon berikutnya, pikirannya tertuju pada semua yang ada di dalamnya. Kelihatannya bagus, pikirnya. Kemudian, pikirannya terbentang dari pylon dan ke sekeliling. Dasar laut, saya ragu ada binatang buas yang tertarik menggali beberapa kilometer di tempat ini. Melihat tidak ada yang salah, dia mengganti portalnya lagi dan melewatinya. Dia melakukan ini beberapa kali, tidak pernah diam di satu tempat selama lebih dari 2 detik. Tapi ketika dia sampai pada yang terakhir, alisnya terangkat karena terkejut. Ada seorang pemuda berdiri di depan portal. Bab 304, Hukuman. Sang baru saja meninggalkan portal dengan ketakutan. Aku benar-benar mengacau kali ini. Storm Eagle mungkin tidak akan berhenti sampai kekejian di dalam gedung hitam itu dihancurkan. Bagaimana jika portal itu terkubur di bawah tumpukan puing? Bagaimana jika itu hancur? Bagaimana aku bisa kembali? Saat ini, Sang berada di area yang sama sekali tidak memiliki mana, dan jika dia terjebak di sini, dia akan mati. Namun, jika dia kembali, atap di atasnya mungkin akan runtuh. Tentu saja, dia bisa menghadapi beberapa batu yang menimpanya, tapi biji entropi itu sangat berat dan keras. Jika sebagian besar biji entropi jatuh menimpanya, dia akan hancur. Lebih buruk lagi, bagaimana jika Storm Eagle berhasil menerobos bangunan hitam itu, membebaskan kekejian, dan kemudian mati karenanya. Jelas sekali, kekejian ini jauh lebih kuat dari yang biasanya. Dan kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Portalnya lenyap. Beberapa saat yang lalu, cahaya perak dari portal telah menerangi ruangan, tapi sekarang, gelap gulita. Pada saat ini, teror mutlak mencengkeram Sang. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membuat lubang lain. Namun bagaimana jika bangunan ini juga terkubur di dalam tanah? Yang satu lagi, paling tidak, memiliki gua yang meliuk-liuk di sekitarnya, tapi yang satu ini mungkin tidak. Pikiran Sang menjadi panik. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang terjadi dengan zona Storm Eagle? Tapi kemudian, portal itu tiba-tiba muncul kembali, dan Sang merasa seperti dia telah diselamatkan. Namun, 1 detik kemudian, seseorang melangkah melewati portal, dan Sang merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu adalah wanita berambut perak yang mengenakan baju besi asing. Dia belum pernah melihat orang memakai baju besi semacam ini sebelumnya. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah tiba di sini dan bahwa dia dapat mengendalikan portal berarti dia mungkin terhubung dengan bangunan hitam yang aneh ini. Saat ini, Sang merasa seperti seorang pencuri yang menatap mata pemilik rumah. Begitu wanita itu melihatnya, dia mengerutkan alisnya. Sang hanya memandangnya, membeku karena terkejut.
Siapa kamu? Wanita itu bertanya dengan alis berkerut. Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa pylon ini berada di bawah yurisdiksi Kaisar Petir? Tiang, pikir Sang. Apakah yang dia maksud adalah gedung hitam ini? Saya berjalan melewati portal, kata Sang. Wanita itu mengerutkan kening, dan Sang menjadi semakin gugup. Kenapa dan dari mana? Dia bertanya. Zona badai elang, kata Sang. Burung hijau melintas di benak wanita muda itu. Kenapa kamu berjalan melewati portal? Dia bertanya. Saya tidak ingin terbunuh, dan ini adalah cara teraman untuk melarikan diri, jawabnya. Wanita itu menyilangkan tangannya dan mengerutkan kening. Dia teringat kembali pada tempat di mana burung hijau besar itu berada. Ada beberapa gua di sana. Dalam benaknya, gambaran pemuda yang jatuh ke dalam pylon yang hancur muncul. Tempat apa ini? Sang bertanya, menarik wanita itu keluar dari pikirannya. Matanya menyipit. Ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya dengan suara tegas. Maaf, kata Sang pelan. Dalam benaknya, Sang hanyalah seorang anak kecil. Dia berada di alam kedua, dan dia bahkan bukan seorang penyihir. Jika ada kaisar lain yang mencoba mengacaukan tiang mereka, mereka tidak akan mengirim orang ini. Siapapun yang memasuki tiang pantas mati, pikirnya sambil menatap Sang. Namun, dia jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya korban keadaan. Agak sulit baginya untuk mengambil keputusan. Aturan mengatakan bahwa dia harus membunuhnya, tapi dia juga berpikir bahwa membunuhnya adalah tidak adil. Setelah beberapa detik, dia membuat keputusan. Rumah Anda sekitar 2000 km ke arah tenggara, katanya. Itu pastinya di luar kerajaan Skythunder, pikir Sang. Peraturannya menyatakan bahwa aku harus membunuhmu karena memasuki pylon, tapi menurutku itu tidak adil. Bukan salahmu kalau supervisor tidak memeriksa areanya dengan benar, katanya. Pengawas, Sang berpikir dengan bingung. Namun, bagi yang melanggar aturan, hukuman tetap diperlukan. Dan hukumanmu adalah pulang sendiri. Saat itu, mata Sang membelalak kaget. Wanita itu menunjuk ke arah Sang. Tunggu, bersinar. Sebelum Sang bisa berkata lebih banyak, dia menghilang. Dibuang ke wilayah asing, pikir wanita itu. Itu seharusnya menjadi hukuman yang cukup. Setelah menyingkirkan anak itu, dia fokus pada pylon dan sekitarnya. Sepertinya semuanya beres. Dia berbalik dan melangkah melewati portal itu lagi, dan segera setelah dia pergi, portal itu dinonaktifkan lagi. Bersinar, Sang baru saja berada di dalam gedung hitam itu, tapi sekarang, dia tiba-tiba berada di tempat lain. Untuk sementara, Sang hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Apakah itu teleportasi? Dia berpikir dengan kaget. Seberapa kuat seseorang untuk meneleportasi orang lain hanya dengan lambaian jari? Apa yang terjadi dengan Storm Eagle? Apa yang terjadi dengan kekejian itu? Sang melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di hutan belantara. Tidak ada ancaman yang terlihat. Jadi, dia mengeluarkan kristal komunikasinya dan memeriksa apakah dia bisa menghubungi dekan. Benar saja, koneksinya masih ada. Sang menelepon dekan, tapi kali ini, butuh lebih dari 10 detik baginya untuk mengangkatnya. Dan begitu dia melakukannya, serangkaian kata-kata menyerang Sang. Anda, teriak dekan segera, aku bisa merasakan di mana kamu berada. Grand Mountain Kingdom, lari, sembunyikan, hancurkan kristal, jangan coba-coba menghubungi kami lagi. Sang tampak kaget pada kristal komunikasi. Apa? Dia bertanya. Kristal, koneksi disadap, tanpa firewall, manusia di tengah, Trojan, peretasan, pelacakan, lari. Dekan meneriakkan kata-kata ini dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian, sambungannya terputus. Sang terkejut dengan kata-kata yang diucapkan dekan, tetapi beberapa detik kemudian, dia menyadari apa yang ingin disampaikan dekan kepadanya. Dekan tidak memanggil Sang dengan namanya, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kemudian, dia meneriakkan kata-kata asing kepada dunia ini. Hanya seseorang yang datang dari bumi yang mengetahui arti kata-kata ini. Orang lain dapat mendengar percakapan kami, dan mereka dapat melacak lokasi saya. Sang menyadari dengan ketakutan. Sang tahu bahwa kerajaan Grand Mountain dan kerajaan Skythunder sedang berperang. Dan jika mereka menyadap percakapan antara seseorang dari kerajaan mereka dan seseorang dari kerajaan Skythunder, dan jika orang itu bukan seorang diplomat. Retakan, Sang segera menghancurkan kristal komunikasi dan memasukkan pecahannya ke dunia batinnya. Dan kemudian, dia berlari ke arah yang acak. Bab 305, Penyamaran. Sang segera mulai berlari ke arah yang acak. Jika dekan benar dan koneksi kristal komunikasi disadap, kerajaan Grand Mountain akan percaya bahwa ini adalah masalah yang penting secara nasional. Ini berarti, kemungkinan besar, penyihir tinggi atau penyihir yang sangat kuat akan menyelidiki masalah ini. Bagaimana Sang bisa lari dari orang seperti itu? Dia tahu bahwa penyihir agung memiliki persepsi yang menakutkan. Duke Werwine bahkan melihat beberapa adep acak melihat ke arah Sang dari jauh. Terlebih lagi, mereka mungkin bisa melacak keberadaannya sampai tingkat tertentu berdasarkan jenis mana Sang yang diberikan. Sang melompat dari satu puncak ke puncak lainnya. Saat ini, dia berada di dalam area yang sangat panas dan runcing. Tanah jauh di bawahnya bersinar karena panas, dan Sang dapat dengan mudah mengetahui bahwa zona ini memiliki binatang zona dengan afinitas api. Bang! Sang melepaskan Ice Blast dan menembak ke arah selatan.
Lalu, dia merilis yang lain. Setelah itu, dia merilis 2 ledakan kegelapan, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan karena mahalnya harga penggunaan satu. Setelah mendarat di puncak menara lain, Sang tiba-tiba berbalik dan melompat mundur tanpa mengeluarkan ledakan apapun. Semenit kemudian, Sang mengubah arah dan melakukan perjalanan selama 1 menit tanpa ledakan apapun. Bang! Kemudian, dia merilis beberapa Fire Blast. Setengah menit kemudian, Sang tiba di dekat sebuah gua, dekat dengan tanah. Sang segera berlari ke dalam gua dan melihat seekor harimau berwarna merah tua. Harimau itu memperhatikan pendekatan Sang, tetapi ia sudah mati sebelum ia dapat melakukan apapun. Sang tanpa basa-basi merobek bulunya dan memasukkan pakaian lamanya ke dalam dunia batinnya. Siapa? Dia mengaktifkan domain entropi dan memakan sedikit kulitnya untuk merusak bulunya dan membuatnya lebih pas dengan tubuhnya. Dengan membuat lubang pada bulu secara strategis, Sang pada dasarnya menciptakan mantel yang besar. SSSSHHH. Setelah itu, Sang memasukkan mana api ke pedang dan membuatnya menyatukan kulit di tempat yang benar, menciptakan kemeja dan beberapa celana yang terbuat dari bulu berwarna merah tua. Kemudian, Sang berlari ke mayat tanpa kulit itu dan membenturkan kepalanya ke dalamnya. Sedetik kemudian, kepala Sang keluar lagi, berlumuran darah. Domain entropi diaktifkan kembali, dan sebagian darah di tubuhnya dikonsumsi, tetapi dia meninggalkan banyak bercak darah yang berserakan. Setelah itu, Sang menggunakan afinitas kegelapannya untuk membuat darah menua, meninggalkan noda yang tampak tua. Sang dengan cepat mengambil mayat itu dan mencabik-cabiknya, melambaikan potongan-potongan darah itu ke seluruh gua. Beberapa detik kemudian, seluruh gua menjadi berantakan dan berdarah, dan Sang menggunakan afinitas kegelapannya untuk menua bercak darah dan mengubah mayat itu menjadi tulang belulang. Sang mengambil sisa bulu dan meletakkannya di tanah, membuang semua darah dengan domain entropi miliknya. Terakhir, Sang membuang sejumlah besar biji ke dalam gua. Ini pada dasarnya adalah semua biji yang dia dapatkan dari mayat wakil Komandan Wilbury. Pedang, aku ingin kamu terlihat kasar, sebesar, dan sekuat mungkin, kata Sang dengan nada mendesak. Kerajaan Grand Mountain memiliki orang-orang barbar, dan mereka berbeda dari para pejuang. Aku ingin kamu menyerupai tongkat raksasa. Tidak apa-apa jika kamu sangat berat. Kamu seharusnya sulit bagiku untuk menggunakannya dalam bentuk itu. Baik, jawab Sword sambil menghabiskan semua bijinya. Sang menyaksikan dengan gugup saat Sword memakan satu demi satu biji, tumbuh semakin banyak dalam prosesnya. Akhirnya, Sword menyerap lebih dari 100 unit biji, dan itu menjadi sangat besar. Panjangnya hampir 250 cm dan lebarnya hampir 50 cm. Tepinya sangat kasar dan pendek. Mereka hampir tidak bisa disebut tepian. Bentukku berubah terlalu cepat, kata Sword, dan aku menggunakan terlalu banyak biji yang berbeda. Untuk saat ini, akan sulit bagiku untuk membawa mana cahaya dan es. Sang mengangguk. Tidak apa-apa. Kemudian, Sang meraih pedang dan mengangkatnya. CRK. Tanah di bawah Sang retak karena berat pedang kini hanya didistribusikan ke 2 kaki. Otot Sang menonjol saat dia perlahan mengangkat pedang. Dia pasti bisa mengangkatnya, tapi itu tidak mudah sama sekali. Kemudian, Sang melakukan serangan. WHOOOSH. Suara keras angin yang didorong ke samping bergema di seluruh gua, dan lengan Sang melotot saat dia menghentikan ayunannya menjelang akhir. Sang mengangguk dan memasukkan Space Ring miliknya ke dunia batinnya. Dan dengan itu, penyamaran Sang selesai. Orang yang menyelidiki sinyal tersebut akan tiba di puncak menara yang kosong dan melihat sekeliling. Entah mereka tidak menemukan apapun, atau mereka akan menemukan jejak Ice Mana dari Ice Blast milik Sang. Jika mereka menemukan jejaknya, mereka akan mengikutinya, yang kemudian akan membawa mereka ke jejak mana kegelapan. Kemungkinannya adalah penyelidik akan percaya bahwa mata-mata tersebut memiliki ketertarikan campuran terhadap kegelapan dan es, dan mereka akan mencari lebih banyak jejak. Jika mereka tidak menemukan jejak lebih lanjut, mereka lebih cenderung percaya bahwa mata-mata tersebut menggunakan teknik aneh untuk menghilang. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang teknik afinitas kegelapan. Entah mereka akan melanjutkan perjalanan atau berbalik dan mencari jejak lain, dan pada saat itu mereka akan menemukan jejak mana api, yang akan membawa mereka ke Sang. Tapi tunggu dulu, kenapa Sang secara sadar meninggalkan jejak mencolok yang mengarah langsung padanya? Nah, jika seorang penjaga melihat seseorang dengan santai berjalan melewati mereka, mereka tidak akan keberatan, tetapi jika mereka melihat seseorang menyelinap melewati mereka, mereka akan memberikan perhatian khusus. Dan sekarang, penyelidik harus memutuskan apakah mereka ingin mengejar jejak mana api atau yang lainnya. Jika mereka memutuskan untuk mengikuti jejak Fire Mana, mereka akan mencapai Sang di guanya. Dan benar saja, 10 menit kemudian, seseorang memasuki gua Sang. Itu adalah seorang wanita dengan rambut coklat panjang, dan indranya menyebar ke seluruh gua. Seorang pria kotor dengan senjata raksasa sedang berlatih keras di dalam gua. Pakaiannya kasar, amatiran, rusak, dan berlumuran darah tua. Ada beberapa tulang belulang hewan mati yang berserakan di dalam gua, menunjukkan bahwa pria ini sudah lama tinggal di sini. Orang barbar yang tidak terafiliasi. Dia berpikir dengan alis berkerut. Anda, suara berat Sang bergema di seluruh gua saat dia memperhatikan pendatang baru itu. Tinggalkan tempat ini. Ini rumahku, kata Sang dengan tenang namun penuh kekuatan. Sang penyihir menyipitkan matanya ke arah Sang, dan cahaya coklat tua muncul di matanya.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.